Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 tingkat sekolah dasar. Materi kita pada kali ini yaitu mari belajar Al-Quran dengan subtema kandungan Quran surat Al-Ma'un. Peta konsep pada kali ini sebagai berikut. Tujuan pembelajaran pada kali ini sebagai berikut. Marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak yang saleh dan salehah, sebelum masuk kepada materi, amatilah gambar berikut ini. Gambar pertama adalah penyerahan santunan kepada anak yatim. Gambar kedua, seorang anak memberikan makanan kepada fakir miskin. Dan yang ketiga, seorang yang memberikan makanan namun dia mengumumkan lewat gadgetnya. Setelah kalian mempelajari, membaca dan menulis Quran surat Al-Ma'un, maka pada kali ini kalian akan mempelajari arti dan kandungan Quran surat Al-Ma'un. Ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Lafaz ad-din di sini memiliki arti balasan, kebangkitan dan atau hisab, perhitungan. Maka maknanya di sini adalah, apakah engkau wahai Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui orang yang mendustakan adanya hisab, hari perhitungan amal, ganjaran pahala, siksaan dan pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dusta terhadap hari pembalasan bagian dari sifatnya orang kafir. Pada ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulainya dengan sebuah pertanyaan sebagai pernyataan, dan di ayat kedua adalah berbunyi fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Orang yang berbuat zalim, maksud dari menghardik adalah orang yang berbuat zalim atau aniaya, kasar dan tidak memperlakukan dengan baik anak yatim. Dan ini juga termasuk sifatnya orang kafir. Siapa yang dimaksud dengan yatim? Yatim adalah at-tiflul ladzi mata waliduhu, anak yang wafat ayahnya.
Anak-anak yang soleh dan solehah, bunyi ayat yang ketiga adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Orang yang tidak mau menganjurkan orang lain memberi makan bagi yang membutuhkan karena dirinya tidak melakukannya. Ini pun adalah sifat yang ketiga dari sifatnya orang kafir. Ulama berbeda pendapat siapa yang dimaksud dalam ayat ini. Namun jelasnya yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang kafir Quraisy. Ayat keempat dan kelima berbunyi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Maksudnya adalah celaka bagi orang yang salat namun luput syarat dan rukunnya, bisa bercanda atau bicara di dalam salat, ataupun meninggalkan salat dari waktunya. Padahal hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali amal perbuatan seorang hamba yang akan dihisap atau dihitung oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Ayat berikutnya adalah alladzina hum yura'un, yang berbuat ria. Apa yang dimaksud dengan ria? Ria adalah menampakkan perbuatan atau ibadah agar dilihat orang lain dan mengharap pujian, bukan karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud ayat alladzina hum yura'un adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam kepada orang-orang munafik. Mereka melakukan sholat di depan manusia dan meninggalkan sholat bila tidak ada orang lain yang melihatnya. Mereka akan diancam dimasukkan ke dalam neraka jahanam pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solehah, ayat terakhir dari surat Al-Ma'un berbunyi wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Maksud ayat ini adalah mereka yang tidak mau membayar zakat hartanya atau tidak mau memberikan manfaat kepada orang lain. Ketiga sifat ini termasuk sifatnya orang-orang munafik. Tiga sifat yang dimaksud adalah orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang kedua adalah berbuat ria. Dan yang ketiga adalah tidak mau memberikan bantuan atau pertolongan. Ini adalah sifat orang munafik.
Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, setelah kalian mempelajari kandungan Quran surat Al-Ma'un, maka dapat kita ambil pelajaran. Terdapat sifat terpuji yang kita bisa ambil dari pemahaman Quran surat Al-Ma'un. Yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Yang kedua adalah menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Berikutnya, sholat tepat waktu dan tertib, tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam sholat seperti bercanda. Yang terakhir adalah ikhlas dalam beribadah atau beramal. Ikhlas artinya mengerjakan sesuatu semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup perjumpaan kita pada materi kali ini, perhatikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sekian anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.